bangsa Indonesia itu ya sebagai suatu bangsa yang usianya sudah lebih dari 77 tahun ya. Tapi sebagai sebuah negara NKRI kita baru berusia 77 tahun. Itu bersepakat ya. Ya, sesuai dengan anatomi atau chemistry dari manusia Indonesia secara antropologis, secara sosiologis ya, untuk memilih bagaimana sistem governance atau pengaturan ya kehidupan kolektif ini dilakukan begitu. Memang kan bisa memilih opsi A, misalnya dengan mengambil metode sistem teokrasi, di mana Tuhan sebagai pemimpin langsung dari suatu bangsa yang dipercayakan kepada wakil-wakilnya di mana, yaitu manusia-manusia yang ada. Ya, memang Indonesia tidak mengambil model teokrasi. Model kedua adalah aristokrasi, di mana bangsa Indonesia memilih supaya orang-orang terdidik, orang-orang yang dengan status ekonomi atas memerintah, mengatur. Nah, atau bisa diasosiasikan dengan feudalisme. Ya. Nah, memang Indonesia latar belakangnya adalah kerajaan, negara-negara bangsa dengan background kerajaan-kerajaan. Lebih cocok, ya, kalau dilihat dari pendekatan aristokrasi tadi cocok, aristokrasi. Tetapi kan dalam perjalanannya akhirnya mengarah kepada terbentuknya negara modern, di mana pengambilan keputusan itu dilakukan bersama. Dan siapa yang berhak mengambil keputusan, itu adalah yang memenuhi dua syarat. Yang pertama, lolos secara kualifikasi, ya, yang ditetapkan. Yang kedua, didukung. Nah, itulah sebenarnya cikal bakal dari demokrasi. Nah, sekarang kita perlu menjaga si demokrasi itu, ya, prosesnya itu baik, ya. Artinya, kalau memang dilakukan dengan cara pengambilan suara, pastikan bahwa setiap warga negara yang terlibat dalam proses pemilihan, warga negara tersebut adalah mengerti, enlightened, aman di dalam melakukan pemilihan, terjamin hak-haknya. Yang kedua, proses itu sendiri berjalan dengan baik dan benar, si proses demokrasinya. Ya, tidak terjadi intervensi-intervensi yang mendisrupt, mengganggu proses dari demokrasi itu. Dan berikutnya, ya, demokrasi itu sendiri menghasilkan elected leaders atau wakil-wakil yang terpilih tadi, ya, yang bisa mendeliver, bisa memberikan outcome yang diharapkan. Jadi pemilihnya aman, prosesnya juga baik, ya, tidak ada intervensi yang disruptif baik dari dalam dan luar negeri gitu, kecurangan-kecurangan. Yang ketiga, deliver yang terpilih itu. Seperti itu sebenarnya. Nah, makanya Indonesia sudah mengambil keputusan sebagai suatu bangsa dan negara, ya, dengan dasar konstitusi UUD 1945 dan juga sistem perundang-undangan yang berlaku, bahwa yang diambil adalah sistem politik demokrasi. Nah, sistem politik demokrasi ini perlu dijaga. Dijaga standarnya, bahwa pemilihnya harus aman, ya, prosesnya harus baik, ya, benar, jauh dari intervensi-intervensi asing atau intervensi-intervensi yang mendisrupt kualitas dari demokrasi itu, dan pemilihnya sendiri deliver. Intinya seperti itu. Deliver, bisa memberikan apa yang dia janjikan, apa yang harusnya dia berikan. Dan sistem pengawasan itu harus dilakukan lagi oleh rakyat yang merupakan stakeholder terbesar dalam sistem demokrasi. Stakeholder terbesar atau pemegang saham terbesar dalam sistem demokrasi adalah rakyat. Karena demokrasi itu dibuat untuk membangun bangsa, ya, yang terwadai dalam bentuk negara. Siapa yang membangun? Kenapa yang dibangun? Yang membangun adalah rakyat. Kenapa dibangun? Untuk rakyatnya. Berarti
negara itu baru berhasil bukan hanya jika negara tersebut kuat secara ekonomi, secara militer kuat, bukan. Tetapi manusianya, rakyatnya, itu memang benar-benar terjamin kualitas kesejahteraan, keadilan, dan keamanannya. Nah, jika tiga ini terjamin dari rakyatnya, otomatis bangsa itu menjadi bangsa yang kuat dan negaranya juga negara yang kuat. Dalam arti kata, kuat tetapi tidak overpowering rakyatnya. Kuat menjadi dalam artian efektif. Effective state, bukan strong state yang overpowering rakyatnya. Karena dalam sistem demokrasi, rakyat ini sebagai pemegang saham terbesar. Jadi siapapun yang terpilih dalam posisi pemimpin, dalam posisi pengambil kebijakan, baik yang terpilih tidak langsung melalui cara-cara sebagai birokrat, aparat, atau pegawai negeri misalnya, yang terpilih bukan rakyat yang memilih, tapi yang memilih adalah pemilih yang terpilih, gitu. Dan juga pemilih yang langsung terpilih oleh rakyat melalui proses demokrasi sebagai presiden, ya. Kalau sistem presidensial kan presiden, atau kalau sistem parlementer yang mengelola eksekutif itu adalah yang terpilih masuk ke dalam parlemen, gitu misalnya. Tapi anggota di departemen-departemen kementerian-kementerian itu kan civil servants, tidak langsung terpilih oleh rakyat. Semua itu mempunyai tanggung jawab, harus accountable kepada rakyat. Itu intinya demokrasi. Karena demokrasi dibangun karena rakyat mau membangun itu untuk kesejahteraan si rakyat itu. Jadi bukan rakyatnya di overpower oleh negaranya. Nah, karena akhirnya rakyat yang kuat, ya, akan menciptakan atau bisa dikatakan mentransformasi kekuatan potensial menjadi kekuatan real bangsa itu. Baik itu kekuatan ideologi, kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan sosial budaya, kekuatan teknologinya, kekuatan cyber, kekuatan kebudayaan, ya, secara budaya, akan menghasilkan instrumen of national power yang kuat, baik instrumen militer, intelijen, diplomasi, penegakan hukum, ya, ekonomi, keuangan, ya. Instrumen-instrumen kekuatan nasional yang digunakan negara itu adalah hasil atau produksi dari bangsa yang kuat tadi. Oleh karena itu, saya sekali lagi menghimbau bahwa demokrasi di Indonesia ini harus kita jaga bersama, karena demokrasi di Indonesia ini adalah ditujukan untuk rakyat itu sendiri. Siapapun yang terpilih dalam posisi yang strategis, ya, accountable kepada rakyat. Karena rakyat is the biggest stakeholders, the big real boss dari suatu sistem demokrasi. Karena ini bukan negara teokrasi atau bukan negara aristokrasi. Ini adalah negara demokrasi yang harus kita jaga. Jadi kita jangan membajak demokrasi itu sendiri dengan berbagai pengelabuan-pengelabuan. Kita harus mencerdaskan rakyat. Kita harus mencerdaskan rakyat. Karena dasar dari demokrasi Indonesia ini sebenarnya adalah demokrasi teistik, di mana kita percaya bahwa sumber dari segala kekuatan itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga setiap pemegang saham dalam demokrasi Indonesia, baik itu rakyat, baik itu yang terpilih, baik itu yang sedang berada dalam posisi eksekutif, ya, siapapun itu mempunyai tanggung jawab kepada Tuhan. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan sebagai umat yang beragama, ya. Bahwa setiap unit of power yang dimiliki itu accountable kepada rakyat dan yang terutama accountable kepada Tuhan. Saya rasa itu, dan etika lah yang menjaga semuanya itu. Hati nurani, etika, dan kultur. Jadi biasanya kalau di negara-negara maju yang sudah sangat advance, jika ada kesalahan, mundur biasanya. Nah, memang itu kultur, ya. Di negara-negara Skandinavia, mungkin di Jepang atau di negara-negara dengan kultur-kultur yang tertentu, budaya mundur itu common, gitu. Nah, saya tidak membahas lebih jauh ke sana, tapi kembali kepada hati nurani kita. Kenapa kita perlu terjun ke politik? Karena kita perlu menjaga setiap jengkal power yang kita miliki ini, bertanggung jawab pada Tuhan untuk menjaganya. Nafas kita pun dari Tuhan, sehingga selagi kita masih bernafas, diberikan kesehatan sama Tuhan, diberikan tanggung jawab juga oleh Tuhan untuk menjaga bangsa kita melalui menjaga proses politiknya ini. Politik demokrasi yang sudah kita
nikmati saat ini.